Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang susu buat musang ya. Karena masih banyak banget yang tanya, Pak Pet, saya baru adopsi musang, susunya pakai susu apa? Yang terbaik pakai susu apa? Yang sekiranya nggak diare pakai susu apa? Kayak gitu. Padahal Pak Pet sebenarnya dulu itu udah pernah ngebahas ya. Cuman mungkin teman-teman ada yang belum simak videonya. Jadi kita bakalan bahas ulang di sini ya. Sekalian Pak Pet mau ngedotin si bocil baru yang ada di sini, dan kita udah punya nama buat si bocil ini guys. Jadi abis ini kita bakalan langsung ngedotin ya. Kalau Pak Pet pakai susu kucing ya, pakai Grossi. Karena Grossi ini di sini gampang banget ditemukan ya, di mana-mana ada ya, hampir di setiap pet shop ngejual. Jadi kita gampang guys. Kita bikinin dulu ya guys. Habis ini kita bakalan bahas ya, susu apa sih sebenarnya yang terbaik buat musang itu. Jadi pastikan kalian ikutin video ini sampai akhir dan jangan di skip supaya nggak salah paham atau nggak gagal paham ya guys. Dan Pak Pet habis ini bakalan kasih tahu kalian juga siapa nama dari si bocil yang baru ada di sini nih. Oke, ini susunya udah ada di sini ya. Kita langsung dotin aja guys. Dan kita panggil bocilnya. Ini dia. Akhirnya kita sepakat ngasih nama bocil ini dengan nama Ciro. Ciro. Itu nama dari kakak Miao ya, karena Ciro itu artinya adalah anak laki-laki. Jadi karena ini laki-laki tuh. Laki-laki, jadi kita kasih nama Ciro guys. Dan nama-nama dari teman-teman sebenarnya kemarin udah bagus-bagus ya, udah banyak banget yang nyumbang nama kemarin ya, kasih ide nama. Cuma masih banyak banget yang terlalu mainstream guys. Jadi sebentar, Cironya buang air guys, jadi harus kita bersihin dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah pelihara otter ya, otter itu kalau buang air antara pup dan kencingnya itu bebarengan guys. Jadi basah gitu ya. Jadi kalau kalian punya otter kemudian dia pup dan encer, itu bukan diare ya guys. Karena memang pup dari otter itu encer karena barengan sama kencingnya ya. Kita bersihin dulu guys supaya Cironya nyaman ya. Kitanya juga nyaman, gak keganggu dengan pupnya guys. Oke, sudah kita bersihin juga Cironya ya. Cironya di sini harus kita bersihin juga. Oke, ini dia Ciro. Waktunya ngedot dulu guys. Habis ini kita bakalan bahas lebih lanjut tentang susu buat musang ya. Lahap banget dia guys, kayaknya aus, bener-bener aus nih kayaknya. Ciro. Dia masih nyari kayaknya, jadi kita kasih lagi. Ciro. Nah, kita biasain panggil nama ketika ngasih makan atau ngasih minum ya. Gunanya adalah ketika dia mengingat namanya, jadi bakalan mudah untuk kita panggil guys. Jadi buat teman-teman yang pelihara hewan apapun, usahakan kalau kalian lagi ngasih makan atau ngasih minum, itu dipanggil namanya ya guys. Apalagi kalau pas ngehandle, ngajakin main, kalian panggil-panggil namanya. Karena hewan itu biasanya bakalan lebih cepet ngingat namanya kalau sering kita panggil-panggil ya. Apalagi untuk hewan yang tergolong cerdas seperti otter ini guys. Oke, sudah. Ciro kita biarin nemenin kita di sini dulu. Dan kita bakalan ngebahas susu apa yang terbaik untuk musang ya guys. Susu itu macam-macam. Ada susu kucing, misalnya seperti yang Pak Pet pakai di sini. Bentar guys. Cironya lompat, untung aja ke kaki Pak Pet. Pak Pet taruh dulu aja kali ya. Oke, supaya tidak mengganggu. Nah, susu itu banyak macamnya guys. Ada susu kucing, misalnya kayak Grossi ini. Kemudian ada merek-merek lain juga, ada macam-macam ya guys. Kalian bisa langsung browsing aja.
Kemudian ada juga susu buat manusia, susu formula ya, yang non laktosa. Ada juga susu manusia yang berlaktosa, gitu ya. Ada juga susu kental manis. Gitu. Nah, jadi macam-macam guys, macam-macam jenis susu. Dan susu apakah yang terbaik buat musang? Nah, jadi gini guys, susu untuk musang yang terbaik untuk musang itu adalah pada intinya susu yang tidak diganti-ganti. Jadi susu yang kalian pakai ketika pertama kali kalian sapi musang tersebut dari induknya, susu itulah yang harus kalian pakai terus sampai dia berhenti nyusu guys. Misalnya nih ya, ada musang beranak, terus babynya kalian sapi. Nah, ketika pertama memilih susu tersebut, itulah kuncinya ya, kuncinya. Jadi itulah susu yang harus kalian gunakan sampai nanti dia berhenti nyusu. Kayak gitu. Nah, susu yang terbaik, susu apa? Menurut pengalaman Pak Pet, itu adalah yang pertama susu kucing. Kemudian yang kedua, susu manusia yang non laktosa. Kemudian yang ketiga adalah susu manusia yang ada laktosanya. Dan jangan pernah gunakan susu kental manis. Kenapa? Karena sebenarnya susu kental manis itu bukanlah susu. Nah, itulah kenapa sekarang di susu kental manis itu udah nggak ada tulisan susunya. Jadi tinggal kental manis full cream gitu biasanya. Karena kental manis itu sebenarnya bukanlah susu, ya. Jadi tidak baik karena kental manis itu dia didominasi oleh gula dan itu tidak baik untuk hewan. Jangankan untuk hewan ya, untuk manusia aja kental manis itu berbahaya guys kalau terlalu banyak ya. Apalagi diberikan kepada anak kecil kayak gitu, itu nggak boleh. Terlebih pada hewan ya, itu tambah nggak boleh lagi. Nah, kemudian gimana Pak Pet kalau misalnya di suatu daerah itu nggak ada susu untuk kucing? Kalian bisa pakai susu manusia yang non laktosa gitu ya. Kemudian kalau susah ditemukan juga, kalian bisa pakai susu manusia yang berlaktosa. Tapi ingat, jangan kalian gunakan susu tersebut apabila di owner pertamanya itu nggak dipakai guys. Jadi gini, ketika kita ngadopsi musang, itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama, musang yang baru disapih dari induknya. Yang kedua adalah musang yang udah dipelihara oleh owner sebelumnya. Jadi kalau musang yang baru disapih dari induknya, kalian bebas gunakan susu apa aja. Intinya jangan diganti-ganti. Jadi kalian wajib cari susu yang mudah kalian temui di daerah kalian ya, supaya nggak diganti-ganti gitu guys. Kalau misalnya kalian ngadopsi musang yang udah dipelihara oleh owner sebelumnya, kalian tanyakan ke owner sebelumnya guys. Kalian tanyakan owner sebelumnya ini pakai susu apa. Misalnya nih ya, terburuknya owner sebelumnya pakai susu manusia yang berlaktosa, jangan diganti guys. Jangan karena kalian banyak baca di literatur atau di artikel-artikel, kemudian kalian baca di postingan-postingan, kalian lihat di YouTube yang terbaik buat musang itu adalah susu yang non laktosa, kemudian kalian ganti susu yang tadi ke susu non laktosa, itu bakalan berbahaya buat musang kalian. Karena pencernaan musang kalian itu harus adaptasi lagi dengan susu yang baru guys. Jadi ingat, ketika kalian ngadopsi musang, tanyakan ke owner sebelumnya. Owner sebelumnya itu pakai susu apa? Karena kalau kalian ganti, musang kalian itu bisa diare. Dan kalau parah, musang kalian itu bisa lemes dan akhirnya mati guys. Jadi intinya adalah susu terbaik buat musang adalah susu yang nggak diganti-ganti ya. Jadi kalian nggak perlu terlalu berpikir bahwa susu harus non laktosa, harus pakai susu kucing. Jangan, kecuali buat musang yang baru disapi. Kalau buat musang yang baru disapi, memang alangkah baiknya kalau menurut pengalaman Pak Bet itu adalah pakai susu kucing. Karena susu kucing itu nutrisinya udah disesuaikan dengan hewan kecil. Kalau nggak ada, baru pakai susu manusia yang non laktosa. Tapi memang di beberapa daerah susu non laktosa itu susah didapat guys. Jadi kalian bisa pakai susu yang ada laktosanya. Itu susu bubuk ya. Jangan kental manis. Sekali lagi jangan kental manis karena kental manis itu bukan susu. Kental manis itu hanyalah topping untuk makanan karena dia 70-80% isinya adalah gula. Kalau gula, musang kalian itu rawan diare, kemudian rawan mogok makan karena kalau musang yang udah terbiasa dengan yang sangat manis, rasa yang sangat manis, dia bakalan rewel guys makannya, nggak mau dengan sesuatu yang nggak terlalu manis gitu ya. Jadi yang berbahaya, susu paling berbahaya buat musang itu adalah susu yang diganti-ganti apapun jenisnya gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Pet wanti ke kalian, terutama buat kalian yang baru pelihara musang, ketika kalian baru ngadopsi musang, kalian tanyakan ke owner pertamanya, itu kuncinya guys. Karena banyak banget kejadian ketika
teman-teman itu adopsi nggak tanya pakai susu apa, akhirnya dikasihlah susu yang non laktosa misalnya atau susu kucing, terus diare, bingung, diganti lagi diare lagi bingung, diganti lagi diare lagi bingung gitu. Nah itu yang berbahaya buat musang. Kemudian gimana Pak Pet kalau misalnya udah terlanjur diganti nih ya, buat kalian yang baru nonton video ini mungkin ya. Jadi misal di owner pertamanya dia pakai susu berlaktosa, kemudian kalian adopsi dan kalian ganti dengan susu non laktosa karena kalian baru nonton video ini dan belum tahu. Nah, itu penanganannya gimana? Lanjutkan yang kedua yang udah terlanjur kalian pakai karena pencernaan musang kalian itu sudah mulai beradaptasi dengan susu barunya. Jadi jangan panik ya, jangan panik ya. Intinya adalah kalau bisa, kalau kalian belum ngasih susu ke musang kalian yang baru kalian adopsi, kalian tanyakan ke owner pertamanya. Tapi kalau udah terlanjur kalian ganti susunya, kalian lanjutin guys. Oke? Kalian lanjutin supaya pencernaan musang kalian itu segera beradaptasi dengan susunya yang baru dan untuk menghindari diare yang berkelanjutan. Karena kalau kalian ganti-ganti terus, musang kalian bakalan terus diare sampai kapanpun gitu guys. Karena pencernaannya bakalan adaptasi terus gitu. Oke, mungkin sampai sini kalian sudah paham sekarang seperti apa susu yang terbaik dan seperti apa susu yang paling bahaya buat musang kalian. Sekali lagi intinya ya, aduh Pak Bet ini suka bolak-balik yang ngingetinnya karena masih banyak banget yang tanya gitu guys. Susu yang terbaik adalah susu yang nggak pernah diganti-ganti, dan susu yang paling berbahaya adalah susu yang diganti-ganti. Jadi intinya susu apa yang kalian gunakan saat disapi dari induknya, susu itulah yang harus kalian gunakan sampai nanti musang kalian itu berhenti nyusu. Jadi mungkin itu dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen juga, share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nggak salah pilih susu buat musang kesayangannya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena kita bakalan share terus tips, trik, tutorial semua tentang musang hanya di Pak Pet Channel. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.